sini udah punya saham BBNI ataupun lagi ngincer nih buat beli saham BBNI? Yuk merapat! Buat kalian yang mau tahu prospek dan tujuan buyback dari saham BBNI ini, tonton video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya! Dasarnya kenapa kita buyback, karena manajemen BNI yakin bahwa valuasi saham BNI belum mencerminkan perbaikan fundamental yang sudah kita deliver, sudah kita lakukan eksekusi selama 6-7 bulan di tahun ini. Nah, mungkin kita masuk ke bagian pertama mengenai transformasi digital. Nah, di slide ini kita tunjukkan bahwa kemarin per bulan Juli, awal Juli tanggal 5, bertepatan dengan ulang tahun ke-75 tahun BNI atau Diamond Anniversary, kita meluncurkan produk mobile banking app yang baru. Nah, mobile banking apps ini sangat bagus. Kita sudah bandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya, dan memang terbukti fitur kita paling lengkap. Contohnya apa? Kita sudah ada digital loan. Nah, digital loan ini yang saat ini sudah ada untuk produk Flexi. BNI Flexi ini sebenarnya BNI KTA, kredit tanpa agunan. Jadi peminjamnya yang punya rekening gaji di BNI bisa daftar kredit KTA atau BNI Flexi melalui mobile banking apps. Nah, lalu kita juga sudah ada pembukaan rekeningnya paling gampang, tidak perlu video call, pembukaan rekeningnya tinggal download apps, lalu cuma ambil selfie aja, facial recognition. Jadi nggak usah pakai video call ke call center, jadi jauh lebih simple. Nah, lalu ada juga produk investasi. Jadi sekarang sudah bisa beli reksadana, beli obligasi di BNI Mobile Banking. Selain itu juga ada fitur-fitur yang saya nggak sebut di sini, misalkan ada fitur international transfer atau remittance, lalu juga bisa tarik tunai di ATM tanpa perlu membawa kartu debit. Nah, itu salah satu fitur-fitur tambahannya. Jadi dari sisi fitur-fitur kita paling lengkap. Bagaimana dengan kehandalan sistemnya? Nah, mungkin paling enak kita lihat dari testimoni dari nasabah. Kalau kita lihat dari pengguna mobile banking BNI, kita lihat di Android Play Store, rating kita paling bagus ya, saat ini berkisar di 4,6, merupakan rating yang paling tinggi dibandingkan dengan mobile banking lainnya di Indonesia. Nah, namun perjalanannya panjang. Kalau kita lihat tahun lalu, rating kita di mobile banking, to be honest, kita memang ketinggalan ya. Kita hanya 3,6, rata-rata kompetitor kita sedikit lebih baik, 3,9. Nah, namun dalam setahun terakhir, dari sisi tim IT BNI, terus merombak mobile banking kita, sehingga sekarang kita menjadi yang terbaik di antara kompetitor kita. Jadi ini baru, kita melakukan perombakan besar-besaran. Jumlah penggunanya juga banyak, sudah mencapai 9 juta pengguna. Ini kira-kira hampir 50% dari jumlah nasabah di BNI. Nasabah reguler kita jumlahnya sekitar 20 jutaan. Jadi kira-kira 45% sudah menggunakan mobile banking BNI. Nah, lalu apa dampak dari kenapa kita sangat mendorong penggunaan mobile banking? Selain demi kenyamanan nasabah, benefit bagi BNI adalah dari sisi cost of fund atau biaya dana. Nah, kalau kita lihat biaya dana BNI, ini adalah kalau nasabah menempatkan uang di BNI dalam bentuk tabungan atau giro atau deposito, rata-rata bunga yang kita bayarkan ke mereka saat ini hanya 1,6%. Ini turun drastis, jauh lebih baik. Tahun lalu kita masih bayar 2,9%, sekarang hanya 1,6%. Kenapa kita bisa menurunkan terus biaya dana? Jawabannya karena tadi itu mobile bankingnya kita perbaikin terus, nasabahnya happy, mereka bertransaksi menggunakan BNI Mobile Banking, jumlah pengendapan tabungannya meningkat drastis, sehingga kita tidak perlu mengandalkan pada deposito. Deposito kan mahal ya, deposito itu kita bayar sekitar 2,8 hingga 3%, kalau tabungan kita hanya bayar di bawah 1%. Nah, dengan semakin baiknya nasabah bertransaksi di mobile banking, maka kita tidak perlu ketergantungan pada deposito. Sehingga biaya dana kita turun, ujung-ujungnya apa? Margin bunga bersih, net interest margin kita naik drastis. Tahun lalu 4,1, tahun sekarang 4,8. Nah, dampaknya apa? Ke laba. Laba kita, ini PPOP adalah Pre-Provision Operating Profit atau laba sebelum biaya pencadangan. Jadi ini pendapatan dikurangi biaya operasional. Di kuartal 2 menyentuh 8,2 triliun atau menyentuh titik tertinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.
Penyebab utamanya apa? Yang tadi, biaya dananya kita tekan drastis karena mobile bankingnya sukses. Nah, lalu kalau kita masuk lagi setelah dari dampak mobile banking ke biaya dana dan profitabilitas, sekarang kita lihat dari sisi kreditnya gimana. Kalau dana, biaya dana tadi kita sudah berhasil tekan ya, sangat murah sekarang. Oh iya, biaya dana kita 1,6% ini terendah kedua di Indonesia. Paling rendah BCA, kita kedua, dulunya kita nggak gini, dulunya kita ranking 3, ranking 4, namun kita sekarang berhasil melakukan transformasi, kita paling hemat sekarang nomor 2. Itu kita barusan launching juga, yang namanya Explora. Explora ini ada apa? Jadi BNI bertekad menjadi bank utama untuk eksportir di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman paham semua lah, rata-rata mungkin banyak yang bisnismen juga ya, bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung aktivitas ekspor. Ekspor ini diharapkan menjadi kontributor GDP yang lebih besar ke depannya. Jadi akan banyak kemudahan, dukungan dari pemerintah, termasuk dari BNI. Kita ingin mendukung eksportir, tidak hanya memberikan kredit atau fasilitas cash management, treasury, dan lain-lain, namun kita juga memberikan pelatihan, lalu juga kemudahan dalam mendapatkan license, dan kita juga menjadi matchmaker ya, kita memperkenalkan antara siapa sih potensial buyer di luar negeri. Itu dimungkinkan karena jumlah cabang-cabang BNI di luar negeri yang paling banyak di antara semua bank-bank lain di Indonesia. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.